Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini adalah sidang untuk pengucapan putusan untuk 4 perkara yang terkait dengan pilkada, yaitu nomor 134, 135, dan 133. Itu terkait dengan pilkada Kabupaten Sabu Raijua. Kemudian 136 untuk pilkada Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan laporan dari kepanitraan bahwa dari semua pihak untuk 3 perkara ini hadir lengkap. Untuk itu, majelis akan langsung mengucapkan putusan tanpa dilakukan absen ulang karena sudah hadir semua. Baik, saya mulai dengan selanjutnya putusan nomor 135 garing PHP.Bub/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 diajukan oleh 1. Isnyur Taken Irianto Raja Pono MSI, 2. Insinyur Herman Hegi Raja Haba, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 nomor urut 3. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan surat kuasa nomor 103 dan seterusnya memberi kuasa kepada Joshua Victor SHCLA dan seterusnya. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut berikut ini: 1. Dr. Andus Orien Peribu Kore, 2. Insinyur Tobias Uli MSI, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 nomor urut 2 berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Maret 2021 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa SH MSI MH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, mendengar keterangan ahli yang diajukan pemohon serta ahli dan saksi yang diajukan pihak terkait,
mendengar keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, mendengar keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, mendengar keterangan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendengar keterangan Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendengar keterangan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendengar keterangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, mendengar keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Kewenangan mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan mahkamah dalam mengadili permohonan aku, penting bagi mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Berkenaan dengan kewenangan mahkamah, pada pokoknya termohon berpendapat mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan aku karena pemohon tidak mempermasalahkan hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Adapun pihak terkait pada pokoknya berpendapat mahkamah tidak berwenang karena keberatan atas dugaan kewarganegaraan ganda pihak terkait in casu Orien P. Riwu Kore adalah bagian dari tahap penetapan pasangan calon yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan PTTUN dan PETUN. Terhadap eksepsi tersebut, setelah mahkamah mempelajari secara seksama objek permohonan atau objektum litis dan petitum permohonan pemohon, objek yang dimohonkan oleh pemohon salah satunya adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 342 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020. Bida bukti P1 sama dengan bukti T44, bukti PT4 sama dengan bukti PK03 sama dengan bukti PK05. 3.3 dianggap dibacakan. 3.4 menimbang bahwa dalam kaitan dengan ketentuan dan objek yang telah diuraikan dalam paragraf di atas, meskipun dalam petitumnya pemohon memohonkan pembatalan 4 surat keputusan KPU Kabupaten Saburai Jua, yaitu 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 152 dan seterusnya dianggap dibacakan bertanggal 23 September 2020. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 153 dan seterusnya 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 25 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2020. Dan 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 342 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun terdapat 4 dokumen hukum KPU Kabupaten Saburai Jua yang dimohonkan pemohon sebagai objek permohonan, namun karena salah satu dokumen yang dijadikan objek permohonan adalah surat keputusan KPU Kabupaten Saburai Jua mengenai hasil rekapitulasi perhitungan suara yang saling berkaitan erat dengan 3 dokumen hukum yang lain, maka menurut mahkamah secara keseluruhan dokumen tersebut saling berkaitan dengan dokumen berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 342 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, sehingga permohonan yang diajukan pemohon dapat dinilai sebagai permohonan pembatalan penetapan
hasil penghitungan perolehan suara. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 UU 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Oleh karenanya eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi 3 Romawi 3.6 paragraf 3.6 3.7 dan seterusnya dianggap dibacakan. Langsung ke paragraf 3.8. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitiaan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021. Namun demikian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut, karena kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara aku, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dalam paragraf berikut. Menimbang bahwa berkenaan dengan kondisi spesifik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih dan pasangan calon terpilih belum dilantik menjadi kepala daerah seperti terjadi dalam kasus aku, merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan terkait dengan kondisi spesifik dalam perkara aku. Jika dalam perkara aku Mahkamah menerapkan ketentuan pasal 157 ayat 5 UU 10 2016 dan pasal 7 ayat 2 PMK 6 2020, maka telah jelas permohonan aku harus dinyatakan tidak dapat diterima. Need on panclick per Clark. Dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu yang keterlambatannya tidak hanya dalam hitungan hari, melainkan lebih dari 2 bulan. Namun amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan menjadikan kondisi spesifik pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi spesifik yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan karena tahapan pemilihan kepala daerah inkasu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum karena adanya kondisi spesifik di atas, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan pasal 157 ayat 5 UU 10 2016 dan pasal 7 ayat 2 PMK 6 2020 dalam perkara aku. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi 3.11 dianggap dibacakan. Langsung ke 3.612 menimbang bahwa pasal 1 angka 4 Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang dan seterusnya dianggap dibacakan, menyatakan calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Serta pasal 157 ayat 4 UU 10 2016 menyatakan, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan pilihan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 152 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 153 dan seterusnya dianggap dibacakan.
tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, bide bukti P3 dan seterusnya dianggap dibacakan, menyatakan bahwa pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 dengan nomor urut 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. 3.13 menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, pasal 158 ayat 2 U10 2016 menyatakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan A, B, C, D. 3.13 juga dianggap dibacakan, paragraf 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, dibacakan bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A U10 2016 di atas, pemohon menerangkan tidak semata-mata mempersoalkan perselisihan suara, namun juga penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan rekapitulasi hasil pemilihan, dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020. Hal demikian menurut pemohon karena sesuai tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru diketahui bahwa calon Bupati dan pasangan calon nomor urut 2 merupakan warga negara Amerika Serikat, sehingga yang bersangkutan sebenarnya telah tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati. Untuk membuktikannya, dalil pemohon mengajukan alat bukti bertanda P1 sampai dengan bukti P10. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Saburai Jua, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya, termohon mengajukan alat bukti T1 sampai dengan bukti T77. Pihak terkait mengajukan bukti PT1 sampai dengan bukti PT12. Adapun Bawaslu Kabupaten Saburai Jua mengajukan bukti PK1 sampai dengan bukti PK37. Bahwa setelah mencermati dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Saburai Jua beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan kondisi spesifik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhnya ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A 10 Undang-Undang 10 2016 oleh pemohon terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A 10 Undang-Undang 10 2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan adalah kewenangan Mahkamah, dan permohonan yang diajukan oleh pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan disimpangi, dan ketentuan terkait dengan pasal 158 ayat 2 huruf A 10 2016 Undang-Undang 10 2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan pemohon. Dalam eksepsi, menimbang bahwa termohon dan pihak terkait telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon kabur dengan alasan pada pokoknya antara lain adanya tumpang tindih antara uraian posita satu sama lain dan adanya pertentangan fundamentum petendi dengan petitum. Terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara seksama substansi permohonan pemohon, telah ternyata pemohon dapat menguraikan alasan-alasan permohonan dalam kurung posita dan hal-hal yang dimohonkan dalam kurung petitum. Oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh pemohon.
Terlebih SSP termohon dan eksepsi pihak terkait telah memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa pemohon mendalilkan tahap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 telah dilaksanakan hingga tahap penetapan pasangan calon terpilih pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 2 yaitu Orien Patriot Riwu Kore dan Tobias Uli telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Namun pada 1 Februari pada tanggal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ketika menjawab surat dari Bawaslu Kabupaten Saburai Jua menyatakan bahwa Orien Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Pide permohonan pemohon halaman 6 huruf G dan H. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon lebih lanjut mendalilkan Orien Patriot Riwu Kore sebagai calon bupati dan pasangan calon nomor urut 2 telah melakukan pelanggaran pemilihan karena telah mendaftarkan diri dan mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua padahal dirinya adalah warga negara Amerika Serikat. Begitu juga termohon dalam kurung KPU Kabupaten Saburai Jua. Menurut pemohon telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat 1 serta ayat 2 huruf B dan M UU 10 2016. Dengan demikian menurut pemohon 4 dokumen hukum berupa keputusan berikut harus dinyatakan batal demi hukum, yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 152, 2 nomor 153, 3 nomor 342, 4 nomor 25 dan seterusnya dianggap dibacakan bertanggal 23 Januari 2020. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P1 sampai dengan bukti P10 dan keterangan ahli bernama Dr. Bernard L. Tania, SH.MH. Bahwa termohon pada pokoknya mengajukan jawaban atau bantahan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 telah dilaksanakan secara tertib dan damai sesuai dengan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termohon menjelaskan bahwa bakal pasangan calon Dr. Andes Orien P. Riwu Kore dan Insinyur Tobias Uli MSI mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua pada tanggal 4 September 2020. Kemudian termohon meminta tanggapan dan masukan masyarakat sejak tanggal 4 sampai dengan 8 September 2020 yang hingga tingkat berakhir tidak ada masyarakat yang memberikan tanggapan atau masukan terkait bakal pasangan calon. Termohon melakukan verifikasi dan menyatakan bakal pasangan calon Dr. Andes Orien P. Riwu Kore dan Insinyur Tobias Uli MSI memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua. Selanjutnya pasangan calon tersebut memperoleh nomor urut 2. Adapun terkait dengan syarat kewarganegaraan, Orien Patriot Riwu Kore menyerahkan fotokopi KTP EL yang dilegalisir, Dinas Kependudukan dan Peraturan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bahkan termohon melakukan klarifikasi dengan datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan memperoleh keterangan bahwa Orien Patriot Riwu Kore adalah warga Kota Kupang. Sejak tahapan pendaftaran, pengundian nomor urut, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi perolehan suara semula berjalan lancar tanpa ada keberatan dari pasangan calon maupun Bawaslu Kabupaten Saburai Jua. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021 dan 29 Januari 2021, DPRD Kabupaten Saburai Jua menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua terpilih tahun 2020. Selain itu, termohon menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Saburai Jua telah mengetahui status Orien Patriot Riwu Kore sebagai warga negara Amerika Serikat sejak 22 Januari 2021.
atau sehari sebelum pleno KPU Kabupaten Saburai Jua yang menetapkan pasangan calon terpilih, namun Bawaslu Kabupaten Saburai Jua baru memberitahukan kepada termohon melalui surat bertanggal 2 Februari 2021. Untuk membuktikan jawabannya, termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T1 sampai dengan bukti T77. Bahwa pihak terkait menerangkan Orien P. Riwukure terlahir dari orang tua asli Indonesia serta memiliki KTP dan paspor Indonesia aktif, sehingga secara de facto dan de jure merupakan warga negara Indonesia. Orien P. Riwukure tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, pihak terkait menerangkan bahwa perolehan kewarganegaraan Amerika Serikat Orien P. Riwukure merupakan pemenuhan persyaratan administrasi dalam pekerjaan dan bukan berdasarkan keinginan yang bersangkutan. Orien P. Riwukure sudah mengajukan pembatalan atau pencabutan paspor Amerika Serikat yang dimilikinya kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 sebelum pendaftaran sebagai pasangan calon. Untuk menguatkan keterangannya, pihak terkait mengajukan alat bukti berupa bukti PT1 sampai dengan bukti PT18 serta keterangan ahli bernama Dr. Marwarar Siahaan dan Nuruddin Esos MSG sebagai ahli untuk 3 perkara, yaitu perkara nomor 133, 134, dan 135. Serta keterangan 3 orang saksi bernama Karel Octavianus Mojo Jami, Ferdinand Pelo, dan Lazarus Riwu Rohi. Bahwa Bawaslu Kabupaten Saburai Jua pada pokoknya menerangkan sejak tahap penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020, penetapan nomor urut, rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, Bawaslu Kabupaten Saburai Jua tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilihan, termasuk untuk memastikan status kewarganegaraan Orien Patriot Riwukure. Bawaslu Kabupaten Saburai Jua menyampaikan surat nomor 117 dan seterusnya dibacakan bertanggal 5 September 2020 yang pada pokoknya meminta termohon melakukan penelusuran dan memastikan keabsahan dokumen syarat calon atas nama Orien Patriot Riwukure karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri. Terhadap surat tersebut termohon tidak memberikan tanggapan atau menindaklanjutinya. Bawaslu Kabupaten Saburai Jua meminta penjelasan atau keterangan kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang yang kemudian dijawab melalui surat tanggal 10 September 2020 bahwa Orien Patriot Riwukure adalah warga negara Indonesia. Namun pada tanggal 15 September 2020 surat tersebut ditarik atau dicabut dengan alasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait untuk mendalami status kewarganegaraan dimaksud. Bawaslu Kabupaten Saburai Jua juga bersurat meminta keterangan mengenai status kewarganegaraan Orien Patriot Riwukure kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta melalui surat bertanggal 10 dan 15 September 2020 kepada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian di Jakarta melalui surat bertanggal 10 dan 19 September 2020 kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat bertanggal 16 September dan 21 Oktober 2020 dan kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian melalui surat bertanggal 18 November 2020. Perkembangan berikutnya pada tanggal 4 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Saburai Jua menerima surat pengaduan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Saburai Jua perihal identitas calon Bupati Saburai Jua dari pasangan calon nomor urut 2. Berkenaan dengan surat Bawaslu Kabupaten Saburai Jua kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di atas, pada tanggal 1 Februari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat menjawab melalui email kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Saburai Jua. Email tersebut ditandatangani Konsulat Jenderal Eric M. Alexander yang menyatakan Orien Patriot Riwukure adalah warga negara Amerika Serikat. Bawaslu Kabupaten Saburai Jua meneruskan informasi tersebut kepada termohon melalui surat bertanggal 1 Februari 2021. Pada tanggal 3
Februari 2021, Bawaslu bersurat kepada Kementerian Luar Negeri meminta informasi keabsahan dokumen status kewarganegaraan Orien Patriot Riwu Kore dan bersurat kepada KPU meminta penundaan pelantikan. Tidak hanya kepada KPU, Bawaslu juga meneruskan informasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri melalui surat bertanggal 15 Februari 2021 disertai keterangan bahwa Orien Patriot Riwu Kore tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Saburai Jua karena merupakan warga negara Amerika Serikat dan karenanya meminta Menteri Dalam Negeri agar tidak melantik Orien Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Kabupaten Saburai Jua. Habis nggak? Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Saburai Jua mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK1 sampai dengan bukti PK39. Bahwa untuk mendapat kejelasan atas kejadian spesifik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020, Mahkamah telah meminta keterangan kepada beberapa instansi pemerintah yang relevan, yaitu Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Kupang, Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, memberikan keterangan yang pada pokoknya tercantum pada bagian duduk perkara dan menyerahkan dokumen-dokumen yang ditujukan sebagai pendukung keterangan masing-masing dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021. Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama dalil-dalil permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta alat bukti dan saksi yang diajukan pihak terkait, ahli yang diajukan pemohon dan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Saburai Jua, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Kupang, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berkaitan dengan kemunculan isu kewarganegaraan asing dari calon bupati bernama Orien Patriot Riwu Kore, Mahkamah telah mempelajari secara seksama keterangan dan alat bukti dari para pihak dalam persidangan serta keterangan berbagai instansi terkait. Dari berbagai keterangan dan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut. A. Terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, termohon membuka pendaftaran bagi pasangan calon peserta pada tanggal 4 September 2020. Vide bukti T1, bukti T3, dan bukti T4. B. Sebanyak 3 bakal pasangan calon mendaftarkan diri, di mana salah satunya adalah bakal pasangan calon bernama Dr. Andus Orien P. Riwu Kore dan Insinyur Tobias Uli MSI. Vide bukti T5 sampai dengan bukti T10. C. Termohon telah mengumumkan kepada masyarakat untuk meminta tanggapan dan masukan terhadap 3 bakal pasangan calon tersebut dalam waktu antara tanggal 4 September 2020, vide bukti T29, namun tidak ada tanggapan maupun masukan dari masyarakat. D. Pada tanggal 6 sampai 12 September 2020, termohon melaksanakan verifikasi syarat calon dan menyatakan Orien Patriot Riwu Kore memenuhi syarat pencalonan. Kemudian termohon menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 152 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 23 September 2020. Vide bukti T36 sampai dengan bukti T39. Dalam kaitannya dengan identitas kewarganegaraan, Orien Patriot Riwu Kore menyerahkan fotokopi L
dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang menunjukkan kewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Vide bukti T7, bukti T11 sampai dengan bukti T28 dan bukti T30 sampai dengan bukti T35. Pada tahap pencalonan, pada tanggal 5 dan 11 September 2020, Bawaslu Kabupaten Saburai Jua bersurat kepada termohon agar memastikan keabsahan dokumen pencalonan Orien Patriot Riwu Kore, yang kemudian ditindaklanjuti termohon dengan melakukan klarifikasi data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 16 September 2020. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Dr. Andus Agus Riri Mase, APMSI, menerangkan bahwa Orien Patriot Riwu Kore adalah warga Kota Kupang. Vide bukti T30, bukti T52 sampai dengan bukti T58. Pada tanggal 24 September 2020, termohon melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 153 dan seterusnya tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020, di mana Orien Patriot Riwu Kore dan pasangannya memperoleh nomor urut 2, vide bukti T40 dan bukti T41. G. Dalam kedua tahap dimaksud, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan kepada termohon. H. Tahap kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua dilaksanakan pada 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Kemudian diikuti dengan pemungutan suara pada 9 Desember 2020. I. Penghitungan suara dilakukan secara berjenjang dan penghitungan suara tingkat Kabupaten Saburai Jua dilaksanakan pada hari Rabu 16 Desember 2020. Selama penghitungan suara tidak ada keberatan apapun dari para pihak. Kemudian termohon menetapkan hasil akhir penghitungan suara dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 342 dan seterusnya tahun 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020. Vide bukti T42 sampai dengan bukti T45. Bahwa dalam tengah waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu 3 hari sejak pengumuman rekapitulasi perolehan suara, tidak ada pasangan calon yang mengajukan keberatan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Vide bukti T46 dan bukti T74. K. Termohon menetapkan pasangan calon Dr. Andus Orien P. Riwu Kore dan Insinyur Tobias Uli MSI sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua dan menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 25 dan seterusnya tahun 2021 bertanggal 23 Januari 2021 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020. Tidak ada keberatan apapun dari para pihak dalam sidang pleno penetapan pasangan calon terpilih dimaksud. Vide bukti T47 sampai dengan bukti T49. L. Termohon menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Saburai Jua pada tanggal 23 Januari 2021. Vide bukti T59 sampai dengan bukti T61. M. Pada tanggal 25 dan 29 Januari 2021, DPRD Kabupaten Saburai Jua menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua terpilih tahun 2020. Vide bukti T72 dan bukti T73. N. Pada 31 Januari 2021, termohon menerima tembusan surat melalui email disertai dengan lampiran tembusan email tersebut dari Ketua Bawaslu Kabupaten Saburai Jua yang salah satu lampirannya merupakan email balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Saburai Jua bernama Yudi Tagihuma yang menginformasikan bahwa Orien Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat. Vide bukti T62 sampai bukti T65. O. Pada tanggal 2 Februari 2021, termohon menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Saburai Jua bertanggal 2 Februari 2021 menginformasikan adanya balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
yang menerangkan Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat. Vide bukti T66 dan bukti T67. P. Pada tanggal 3 Februari 2021, termohon menerima surat dari tim kampanye salah satu pasangan calon yang pada pokoknya keberatan atas penetapan pasangan calon terpilih. Vide bukti T69. Dari rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis demikian, meskipun sudah diperingatkan Bawaslu Kabupaten Saburai Jua melalui surat nomor 117 dan seterusnya tahun 2020 di atas, Mahkamah menilai bahwa permasalahan hukum mengenai status Orient Patriot Riwu Kore sebagai warga negara Amerika Serikat baru diketahui termohon secara pasti dalam posisinya sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Bahkan setelah termohon menetapkan pasangan calon nomor urut 2, yaitu pasangan Dr. Andus Orient P. Riwu Kore dan Insinyur Tobias Uli MSI sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Menimbang bahwa terkait dengan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore itu sendiri, Mahkamah telah mendengarkan keterangan berbagai instansi terkait, terutama Kementerian Luar Negeri CQ Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Kementerian Dalam Negeri CQ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia CQ Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan keterangan instansi tersebut dalam persidangan dan dokumen yang disampaikan kepada Mahkamah, serta keterangan pihak terkait dan dokumen yang diserahkan sebagai alat bukti, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore mempunyai 2 paspor, yaitu paspor Republik Indonesia nomor X 746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024. Vide keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan bukti PT 07. Dan paspor Amerika Serikat dengan nomor 574900486 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027. Vide bukti PT 18 dan bukti PT 17 serta keterangan Bawaslu Kabupaten Saburai Jua. Bahkan sebelumnya Orient Patriot Riwu Kore juga memegang paspor Amerika dengan nomor 430562714 yang berlaku 11 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2007 sampai dengan 10 Agustus 2017. Vide bukti PT 16. Menurut Mahkamah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum internasional, paspor merupakan dokumen bukti kewarganegaraan seseorang. Artinya, kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari paspor yang dimiliki atau dikuasainya. Dalam kasus Akuo, secara kronologis dapat dirunut bahwa mulanya Orient Patriot Riwu Kore berstatus warga negara Indonesia. Kepemilikan Green Card yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat habis masa berlaku 2011 menjadi salah satu bukti bahwa status Orient Patriot Riwu Kore bagi pemerintah Amerika Serikat adalah warga negara asing. Kemudian pada tahun 2007, yang bersangkutan memperoleh paspor Amerika Serikat berlaku 2007 sampai 2017. Hal mana menunjukkan pemerintah Amerika Serikat mengakui Orient Patriot Riwu Kore sebagai warga negara Amerika Serikat. Adapun motivasi Orient Patriot Riwu Kore dalam memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Akuo. Terkait dengan status kewarganegaraan demikian, pasal 23 huruf A, huruf B, dan huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan A. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, B.
tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. H. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Kepemilikan paspor Amerika Serikat demikian maupun paspor negara asing lainnya jika merujuk pada pasal 23 huruf H, juntis huruf A dan huruf B Undang-Undang 12/2006 membawa konsekuensi bahwa yang bersangkutan yaitu Orien Patriot Riwu Kore seharusnya secara serta-merta kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan. Terlebih pada tahun 2017 diterbitkan paspor Amerika atas nama Orien Patriot Riwu Kore berlaku 2017 sampai 2027 sebagai kelanjutan paspor Amerika Serikat sebelumnya. Terbitnya paspor tersebut menurut Mahkamah meneguhkan status yang bersangkutan sebagai warga negara Amerika Serikat. Bahwa setelah terbitnya paspor Amerika Serikat, kemudian pada tahun 2019 Orien Patriot Riwu Kore memperoleh paspor Republik Indonesia yang berlaku tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya dalam persidangan telah terungkap fakta dalam upaya memperoleh paspor Republik Indonesia kepada petugas Konsulat Jenderal Indonesia atau KJRI di Los Angeles, Orien Patriot Riwu Kore tidak pernah menerangkan atau tidak mengakui sebagai pemegang paspor Amerika Serikat. Informasi yang tidak lengkap demikian lantas menjadi dasar KJRI Los Angeles menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP atas nama Orien Patriot Riwu Kore dengan status sebagai warga negara Indonesia sebagai dokumen pengganti paspor bagi yang bersangkutan ketika memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan mengurus paspor Republik Indonesia. Vide keterangan KJRI di Los Angeles, Amerika Serikat. Orien Patriot Riwu Kore masuk ke Indonesia dan menggunakan SPLP tersebut, yang kemudian SPLP tersebut dijadikan dasar pengajuan pembuatan paspor Republik Indonesia yang baru di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Bahkan dalam persidangan terungkap bahwa Orien Patriot Riwu Kore menggunakan alasan yang berbeda ketika mengajukan permohonan pembuatan paspor di kantor imigrasi Jakarta Selatan dengan alasan ketika mengajukan penerbitan SPLP di KJRI Los Angeles. Adapun perbedaannya, di KJRI Los Angeles, Orien Patriot Riwu Kore menyampaikan bahwa green card sudah habis masa berlakunya pada tahun 2011 dan sedang dalam proses perpanjangan. Sedangkan di kantor imigrasi Jakarta Selatan, Orien Patriot Riwu Kore menyampaikan paspor Republik Indonesia yang dia miliki telah hilang. Fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa Orien Patriot Riwu Kore tidak pernah jujur menyangkut status kewarganegaraannya, termasuk tidak mengakui statusnya tersebut ketika mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten Saburai Jua dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Demikian halnya ketika yang bersangkutan pada tanggal 5 Agustus 2020 mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika Serikat. Vide bukti P10. Hal demikian tidak secara terus terang disampaikan kepada termohon. Namun terlepas dari upaya untuk melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat, secara faktual, Orien Patriot Riwu Kore adalah pemilik dua paspor, yaitu paspor Amerika Serikat dan paspor Republik Indonesia. Termasuk berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan bahwa di samping mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat, Orien Patriot Riwu Kore adalah juga warga negara Indonesia. Meskipun berdasarkan Undang-Undang 12/2006, begitu seorang warga negara Indonesia memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, maka yang bersangkutan menjadi kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, serta memperhatikan keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menganut azas kewarganegaraan tunggal, Mahkamah berpendapat status Orien Patriot Riwu Kore sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah warga negara Amerika Serikat.
Status demikian juga dipertegas dengan jawaban email dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Bawaslu Kabupaten Saburai Jua dan nota diplomatik atau diplomatic note nomor 00709 bertanggal 10 Februari 2021 yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyatakan the embassy can confirm to ministry and the Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia that Mr. Riwu Kore is an American citizen. Dokumen tersebut menjadi bukti yang disampaikan dalam persidangan. Ditambah lagi, Orient Patriot Riwu Kore dalam persidangan telah mengakui memiliki paspor Amerika Serikat yang masih berlaku hingga tahun 2027, yang menurutnya paspor tersebut hilang, namun yang bersangkutan masih menyerahkan fotokopi paspor tersebut kepada mahkamah. Vide bukti PT 18. Selain fakta tersebut, secara faktual, Orient Patriot Riwu Kore adalah pemegang paspor Indonesia dan KTPL, vide bukti PT 07 dan bukti PT 01. Dalam kaitannya dengan status sebagaimana diuraikan di atas, syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka yang berstatus sebagai warga negara Indonesia. Disebabkan Indonesia menganut sistem atau stelsel kewarganegaraan tunggal, pada diri warga negara Indonesia tidak dibenarkan melekat status kewarganegaraan lain. Dengan demikian, karena Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor Amerika Serikat, yang dalam batas penalaran yang wajar, yang bersangkutan masih melekat status sebagai warga negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 10 2016 untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarganegaraan demikian terhadap legalitas atau keabsahan Orient Patriot Riwu Kore dan calon wakil bupati yang menjadi pasangannya sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai bupati diatur antara lain dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan sebagai berikut. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Ketentuan demikian mengandung arti bahwa pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kasus akuo sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 haruslah berstatus warga negara Indonesia. Dalam hal ini, Undang-Undang 10 2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah kewarganegaraan sedemikian adalah kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atau melalui naturalisasi atau kewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai warga negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dari pasangan calon nomor urut 2, maka status Orient Riwu Kore sebagai calon bupati dari pasangan calon nomor urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum. Dalam kaitan dengan batalnya status calon bupati demikian, Mahkamah memahami desain kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati, begitu pula pemilihan gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota, adalah kontestasi yang pesertanya adalah pasangan calon. Pasangan calon terdiri dari dua orang yang diantara mereka adalah bersepakat untuk salah satu menjadi calon bupati, gubernur, dan wali kota, sementara yang satu yang lain menjadi wakilnya. Keduanya bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk memenangkan pilihan rakyat. Konsekuensi dari kontestasi atau pemilihan yang pesertanya adalah pasangan calon, maka perolehan suara merupakan hasil perolehan suara yang tidak dapat dipisah atau dipilah sendiri-sendiri. Begitu pula kemenangan atau kekalahan, serta berbagai peristiwa hukum lainnya selama
berkaitan erat dengan proses pemilihan, maka subjek dari berbagai peristiwa hukum demikian adalah pasangan calon sebagai satu kesatuan. Pada titik inilah pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang dari pasangan calon tertentu, in kasu pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Orien Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon bupati. Dalam kaitan dengan itu, sekalipun wakil bupati memenuhi syarat, namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Saburai Jua, nomor 152 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan bupati dan wakil Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan pasangan calon terhadap hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Batalnya pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara yang menunjukkan dukungan pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 tersebar kepada ketiga pasangan calon. Dengan pertimbangan demikian, demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih memimpin Kabupaten Saburai Jua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, Nikodemus Enrihi Heke MSI, dan Yohanes Ulikele, dan pasangan calon nomor urut 3, Insinyur Taken Rajapono MSI, dan Herman Hegi Rajahaba MSI. Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikan dalil pokok permohonan, maka terhadap pemberlakuan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari kerja sejak diucapkan putusan Mahkamah ini. Yang selanjutnya, hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum. Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Saburai Jua untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini. Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resort Kabupaten Saburai Jua, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut
agar berjalan dengan aman dan lancar. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah, pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum dan karenanya eksepsi termohon dan pihak terkait yang menyatakan permohonan kabur atau obscure libel harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkenaan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku dengan menyimpangi syarat formil pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016. 5. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 6. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum. 7. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 343.1-KP/KPU-KAP/12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020. 3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Orien Patriot Riwu Kore dan Tobias Uli dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 152-1.013-KPT-KPU-KAP/9/2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 23 Desember 2020 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 153-1-KPU-KAP/9/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 sepanjang mengenai pasangan calon nomor urut 2 Orien Patriot Riwu Kore dan Tobias Uli. 5. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua nomor 25-HK/KPT-5420-KPU-KAP/2021 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2020. 6. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 dengan diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 Nikodemus N. Rihi Heke MSI dan Yohanis Uli Kale, dan pasangan calon nomor urut 3 Insinyur Taken Raja Pono MSI dan Herman Hegi Raja Haba MSI. 7. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada mahkamah. 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Saburai Jua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua sesuai dengan kewenangannya. 11. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmik PFOE, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 7 bulan April tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan April tahun 2021 selesai diucapkan pukul 15.03 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Saburai Jua.